Cuman orang normal kalau saya lihat bang, orang tuh sering berkelahi dengan egonya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldian di channel Lentera Jalanan. Rekan-rekan semua, hari ini tanggal 28 September 2024, tepatnya hari Sabtu. Ini udah akhir bulan, jadi untuk orderan saya juga seperti saya bilang di video sebelumnya, mungkin belum akan upload video tentang Grab ataupun kegiatan online ya. Di hari ini bertepatan hari pertama untuk TC terpadu. Jadi kami semua atlet Paralimpik yang mewakili Sumatera Barat ini mengadakan TC terpadu, TC bersama yang bertempat di Hotel Ibis Padang. Jadi yang sebelumnya ya mungkin satu hal yang bagi saya luar biasa, karena mewakili Sumatera Barat juga sebagai atlet cabang olahraga panahan, kemudian juga di sisi sebagai seorang driver online yang biasanya saya sering ngetem di dekat Hotel Ibis, yang selalu sering saya bilang kalau setelah orderan saya balik lagi ke tempat biasa ngetem, yaitu dekat Hotel Ibis, itu di warung kopi di sana, di depan sana. Kebetulan saya sekarang ada di parkiran Hotel Ibis. Ini hari pertama, jadi kita apa istilahnya, karantina semua atlet yang untuk berangkat ke Peparnas ke Solo nanti. Jadi agendanya ini hari pertama, tadi siang sudah registrasi, kemudian sudah dapat kamar masing-masing, kemudian makan siang, kemudian acara bebas. Bebasnya maksudnya kita sudah di sini semua, jadi tinggal menunggu instruksi dari organisasi NPC. Jadi nanti, dan untuk pelepasan kontingen keberangkatan nanti dilakukan langsung oleh Pak Gubernur Sumatera Barat di hari Selasa kalau tidak salah, tanggal 1 atau tanggal 2 saya lupa. Itu ada seremoninya nanti, pelepasan kontingen. Jadi rekan-rekan semuanya, untuk hari pertama ini nanti kebetulan teman saya, sahabat saya, kawan saya yang satu cabang olahraga sama-sama di panahan belum datang juga, karena tadi terjebak hujan di sekretariat NPC di Indarung, belum datang. Nah, nanti setelah datang kita ngobrol asik lagi. Jadi mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini saya bisa berbagi cerita dengan rekan-rekan semuanya tentang apa ya, tentang atlet-atlet yang punya kekurangan secara fisik. Ya, tadi sudah bertemu dengan Bang Agung yang cabur angkat berat, ada juga catur yang tunanetra. Ya, nanti kita beberapa hari ini kita akan kulik semua lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, sebagai cuplikannya untuk tadi makan siang kita ketemu dengan beberapa orang, nanti ada video juga sekalian saya lampirkan di sini. Nah, nanti secepatnya ketika Bang Joni datang kita akan cerita lebih banyak lagi, atau mungkin ini masuk ke dalam video podcast, apa istilahnya, podcast atau ngobrol asik atau cerita-cerita asik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makan siang pertama TC terpadu seluruh atlet Paralimpik di Hotel Ibis. Rekan kita semua di sana. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan mereka semua. Sekarang kita makan dulu. Perbaikan persiapan. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari video tadi, akhirnya saya bertemu dengan kawan saya, Bang Jody sudah datang. Selamat sore Bang Jody. Sore bang, Mana Bang tadi Bang? tertidur bang di sekre. Jadi Bang Jody ini dari Pariaman, dari Kayu Tanam. Tadi sudah datang sebenarnya, tapi Nunggu adik. jam dan nunggu adik beliau. Jadi lama sampai saya ketiduran juga. Jadi sudah sempat open tadi Bang. Udah opening juga tadi videonya. Gimana Bang persiapannya? Oke, pertama kali pertanyaan pertama, gimana kesannya setelah registrasi dan sampai di hotel? Gimana ya bang? Asik lah, relaksasi sebelum bertanding kan. Dimanjain, Karena kan tujuannya tes ini sebenarnya kan relaksasi, ya untuk apa perkenalan kan. apresiasi bagi atlet yang sudah mungkin sekian bulan terakhir Ya. sudah berjuang latihan ya Bang ya. Nah, Ya. jadi kita sekarang ini enjoy asik Asik, ya. santai, nikmati kan, relax. Mudah-mudahan dengan ya, terima kasih lah kepada pengurus NPC, terima kasih kepada dinas terkait NPC Sumatera Barat. Sumatera Barat yang telah memberikan fasilitas kepada kita, Iya. kita bisa asik. Ini baru satu nih. TC gabungan kan sekarang mungkin bisa lebih mengenal atlet-atlet lainnya dari Kita provinsi, akan dari ngobrol asik juga ya. kabupaten kota lainnya kan. Ya, nanti kita ketemu juga dengan rekan-rekan yang lain, nanti kita Ya ya. ngobrol asik lah dengan rekan-rekan yang lain. Iya. Mana perjuangan semuanya. Nah, untuk sore kali ini seperti janji saya sebelumnya, kita akan ngulik lagi dari sisi Bang Joni. Bagaimana perjalanan Bang Joni sampai saat ini mewakili Sumatera Barat di cabur panah. Mulai dari mana Bang? Ya. Dari mana bang? Mulai dari pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya aja bang. Bang, sudah berapa lama berlatih panah? Untuk berlatih panah secara detail seperti sekarang mungkin hanya sekarang bang. Cuman dulu pernah punya dasar di panahan tradisional Berbo. Oh, Gerbo ya. Ya kebetulan di dekat rumah ada wisata yang menyediakan sewa panah gitu kan. Jadi secara ininya berarti secara tidak langsung dasar ada lah. dasarnya basicnya ada ya. Kayak di Berbo. Ibaratnya di sana kan Berbo, ya. nungguin orang nyewa, namanya kita warga setempat bisa makai-makai gitulah sambil nungguin. Ya mungkin mohon maaf lah kepada para viewers, kenapa sambil santai ngerokok, biasanya nggak pernah konten sambil ngerokok ya. Ini saya pengen menikmati. Jadi seperti yang saya bilang tadi rekan, kan ini hotel Ibis. Saya biasa nongkrong, mungkin kelihatan nggak ya dari arah di bawah sana itu tempat ngetem saya. Biasanya saya ke sana, di sana ngetemnya. Kalau siang Ya. pasti di sana, sampai jam-jam segini pasti saya di sana ngopi, makan siang. Dan biasanya nyepul orang ke hotel Ibis, mau ke bandara, mau ngantar orang kemana jangan di Ibis. Nah, sekarang saatnya enjoy seperti yang Mbak Joni bilang. Oke, lanjut ke Pertanyaannya. selanjutnya. Ya. Sebelumnya kemarin Bang Joni waktu kita cerita di Ya. di lapangan ya, Ya. Bang Joni sebelumnya malah sebagai Renang. atlet renang. Ya renang bang. Untuk renang sendiri berapa lama Bang? Oh kalau renang udah lama bang. Bisa renang udah lama. Cuman seleksinya kemarin itu yang di Peparnas 2021 Papua. Oh, untuk itu latihan berapa lama Bang sebelum seleksi? Untuk latihan secara profesionalnya berapa lama? 1 bulanan lah bang. 1 bulanan untuk Ya. renang. Nah, kemudian katanya Bang Joni sebelum itu memang sudah secara ini dari SMA sudah biasa olahraga. Iya. apa, Udah sekolah ya. sepak bola, itu sekolah. Bang. Sekolah sudah sepak bola. Ya. Misalnya Cita-cita memang jadi atlet sepak bola kan. kalau saya boleh bilang memang secara darahnya, secara teknis nggak tahu kenapa langsung off. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi sebenarnya Bang Joni secara jiwanya mungkin memang sudah ada jiwa-jiwa atlet lah. Memang bahkan beliau sendiri bilang memang cita-cita jadi atlet dan mudah-mudahan ini jalannya untuk bisa menjadi atlet profesional sekarang mewakili Sumatera Barat di cabang olahraga panahan. Ya. Kita selalu untuk Bang Joni. Itu dari sisi atletnya. Atletnya, Nah, ya. sekarang Bang Jon, yang mungkin banyak orang bertanya tentang orang-orang seperti kita ini Bang Jon. Iya. Orang-orang yang punya kekurangan secara fisik
secara kasat mata kan seperti saya, kaki kanan saya, kaki palsu, Bang Joni kaki kiri. Nah, kemarin Bang Joni sudah singgung juga kecelakaan dulu Bang ya. Ya, kecelakaan Bang. Kecelakaan tahun 2009. Nah, itu setelah kecelakaan berapa lama? Ini pasti semua orang nih pengen tahu berapa lama Bang Joni bisa berdamai dengan diri Bang Joni sendiri. Mungkin beda sama yang lain ya Bang. Kalau orang setelah amputasi katanya ada frustasi atau gimana gitu. Kalau saya enggak, makin bandel malahan Bang. Oh, Aneh. ya jiwanya memang beda sih ya. Ya, bukan drop tapi makin gitu, makin bandel ibaratnya, masih darah-darah, masih darah remaja. Masih sekolah Bang. Masih sekolah. Umur 17 tahun Bang. Ya, waktu itu masih lanjut sekolah Sekolah. Sekolah nggak lanjut karena jurusan terlalu berat Bang. Jurusan dulu waktu itu teknik mesin industri. Teknik mesin industri. Iya. Jadi nggak lanjut, maksudnya nggak Nggak. tamat. Nggak tamat. Pindah sekolah. Enggak. Karena udah ya tadi mikirnya udah hura-hura ya, udah malas mikir sekolah, mikir. Oke, siap. Memang gitu mungkin cara menghadapi itu mungkin. Tapi sempat down ataupun sempat istirahat lama sampai mungkin ada sebagian orang yang Berdiam diri gitu Bang. sampai berdiam diri dan bagaimana gitu Bang. Enggak ada Bang. Jujur saya nggak pernah berdiam diri Bang. Malah Bang, makasih Bang. Ya, nggak pernah berdiam diri. Mungkin Jadi karena memang itu ya. nggak ada fase itu di mana yang Bang Jon saya kondisi begini saya harus apa ya gitu, sambil mikir berapa lama Iya, baru kemudian punya rencana saya harus begini tuh ada nggak Bang Jon? Oh, nggak gitu Bang. Mungkin habis amputasi itu mungkin karena teman-teman yang di kampung welcome mungkin kan. Iya ya. Terus namanya saya besar di rantau kan, teman kampung pulang sekali masih banyak teman yang gitulah. Jadi teman tahu keadaan gini banyak support, ngajak main keluar berenang gitu. Karena tinggal di tempat wisata jadi udah biasa dengan keramaian lah gitu kan. Iya. Benar Bang. Jadi mungkin gini, ketika kita berada di lingkungan yang tepat, Iya ya. nah, akhirnya yang paling kalau menurut saya poinnya begini, ketika kita dalam kondisi begini tapi kita tidak dianggap orang sakit. Ah, betul Bang. Nah, itu yang membuat itu yang terutama paling utama saya membuat merasakan, tapi waktu itu agak lama ya. Iya. Saya sampai menemukan lingkungan yang benar-benar menerima kita Iya. tanpa melihat kita punya kekurangan. Bahkan Iya, betul. mungkin lingkungan kita itu malah lupa kalau kita tuh cacat gitu. Ah, betul Bang, Nah, betul. jadi kita pun Teman-teman merasa gitu. kayak, Kita merasa biasa-biasa aja. Nah, jadi Cuman saya ya namanya, sempat gitu sih. Dropnya bukan di masalah nggak pengen keluar gitu, malah lebih sering keliaran Bang. ya sering keluar ya, karena Iya. mungkin itu tadi, karena lingkungannya tepat, lingkungan yang tidak menganggap Bang Jon seperti orang cacat. Iya, Gitu iya. aja. Ya mohon maaf bagi orang-orang yang mungkin masih nggak terima kalau Tersinggung saya- dengan kata-kata gitu ya. dengan kata-kata, ya, mohon maaf. Dan saya siap disomasi juga, permintaan maaf karena menyinggung perasaan. Jadi saya bilang begini, saya Bang Jon, Ya. kita berada di posisi yang sama-sama punya kekurangan fisik, Ya. tapi ketika kita berada di lingkungan yang tepat, dalam lingkungan yang mungkin kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin keluarga kita yang menganggap kita itu sebenarnya nggak kenapa-kenapa, ataupun mungkin menganggap kita ya biasa aja. Iya, Bang. Nah, itu malah lebih bagus secara mental, Kita aman lah gitu. aman gitu loh. Jadi nggak sampai, ya memang ada, makanya nanti kita mungkin banyak ketemu dengan Banyak yang rekan-rekan terus lain, lain. mungkin ada cerita-cerita Iya, berbeda iya. kan. Tapi dari sisi Bang Jon seperti itu, karena lingkungan beliau tepat, kawan-kawan beliau support, ya akhirnya malah merasa nggak apa-apa gitu, malah merasa ya udah Bang Jon ya tetap seperti seorang Joni yang dia bisa Sebelumnya. bermain seperti biasa. Bahkan teman-teman masih ngajak main bola Bang jadi kiper. Nah, malah Iya. nah, kan benar karena lingkungannya tepat. Jadi Bang main terus lah, main bola terus katanya. malah asik kan, Ya. soalnya secara mental kita pun kan malah ya udah gitu loh. Ah ya. Nggak Bahkan masalah juga main futsal lawan orang normal kan kita kiper kayak gini. di posisi kita kan. Iya, Walaupun di posisi kita. main futsal, kita di posisi yang kita Di normal di ya, sana, langsung gitu. di sana. Untuk lari Karena mungkin enggak kan ya. posisi Untuk lari mungkin karena enggak. posisi di SSB memang kiper kan. Jadi diajak terus jadi kiper. Ya benar. Jadi ya itu yang jadi poin pentingnya ketika kita ketemu orang-orang yang punya kekurangan, ya bagi rekan-rekan yang normal lah, rekan yang normal secara fisiknya. Kemudian orang-orang seperti kita ini
sebenarnya jangan jadikan satu melihatnya itu, oh dia punya kekurangan, oh nggak usah lah ajak dia begini, nggak usah lah ajak dia begitu, oh kasihan dia begitu. Jangan, malah jangan dibegitukan. Justru malah semakin down kita jadi. Dan itu mungkin terjadi pada saya terjadi gitu. Ketika lingkungan yang seperti itu akhirnya, oh teman saya begini dulu, begini teman saya begini dulu. Jadi akhirnya sekarang kita udah berubah juga gitu ya. down. Cuman satu hal bang, setelah amputasi itu satu hal agak lama itu hilanginnya. Saya nggak mau nonton orang main bola. Ada merasa sedih? Sedih bang, sedih. Sedih ya. Ya, setiap melihat orang main bola pasti itu air mata otomatis pasti keluar. Nah itu normal. Ya. Itu normal. Ya. Kita dulunya ada, kemudian kita kecelakaan. Dulu kita yang posisi mereka gitu, kan. Ya, itu ya pasti bang. Ya, cuman itu agak lama saya diajak teman nonton bola orang turnamen enggak. Bola bang ya, karena abang punya basic di bola tadi ya. Jadi ketika ada melihat orang main bola malas nonton. Malah gimana gitu. Ya. Itu pastilah. Itu kalau itu manusiawi. Karena impian kan. Manusiawi karena punya cita-cita. Sebuah impian. Tapi di balik itu, ternyata mungkin ya secara secara rohaninya mungkin Allah memberikan jalan lain kan. Betul. Ya, gitulah rekan-rekan. Memang harus ada perjuangan lah untuk. Betul. Harus ada perjuangan. Jadi kalau bahasa saya mungkin kepada orang-orang rekan-rekan yang punya kekurangan fisik, ya pertama kali kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Betul. Karena Itu intinya. apa yang sudah terjadi ini kita nggak bisa merubahnya masalahnya. Cuma sedih nggak akan kembali bang. Nah, kita mau sedih, mau drop, buruk, mau seperti apa, nggak akan kembali. Yang sudah hilang ya sudah hilang. Mau gimana lagi? Iya. Secara fisik udah hilang ya hilang gitu kan. Dan orang-orang yang melihat kita nggak juga bisa mengembalikan seperti semula gitu loh. Nah, cuman yang mungkin bisa dilakukan orang-orang, ini pesan saya kepada semua rekan-rekan, semua teman-teman yang normal secara fisiknya, ini jangan menganggap kita itu memandang kita seperti orang yang punya kekurangan. Sehingganya kita yang punya kekurangan ini nggak merasa minder, nggak merasa down, nggak merasa gimana-gimana gitu. Akhirnya mempercepat mental itu sendiri. Padahal nggak mungkin lah Allah jadikan segala sesuatu itu sia-sia, nggak mungkin. Betul. Pasti ada jatahnya. Contoh, ketika olahraga secara orang normalnya ada PON. Nah, untuk yang disabilitasnya sekarang ada peparnas. Ada peparnas. Nah, justru kalau kita nggak begini, tentu kita nggak di sini sekarang. Betul. Nggak tahu mau jadi apa gitu. Kalau kondisi kita nggak ada kekurangan begini, saya mungkin normal-normal saja. Bang John mungkin normal saja. Nggak tahu. Mungkin Bang John punya jalan lain. Mungkin, pasti mungkin bang. Jalan lain gitu kan. Karena waktu sekolah impian saya itu ke Bali bang. Tamat sekolah cabut ke Bali. Bisa jadi punya jalan lain yang bisa jadi itu baik, bisa itu buruk. Bisa jadi buruk. Di situ. Yang membuat kondisi sekarang ini ketika begini, kita saya ketemu Bang Joni di umur yang sudah begini, kita berangkat, mudah-mudahan kita bisa berangkat dengan lancar-lancar. Saya nanti ke Solo ikut ke Parnas, sampai Solo ke Jawa Tengah. Jangan sampai Solo ya, baru sampai sini aja sebenarnya udah ngeri itu, udah ngeri ya. Level up tertinggi dalam hidup rasanya kan. Gitu. Ibaratnya sebuah impian cita ingin jadi atlet tercapai ya. Nggak mewakili Sumatera Barat. Mewakili Sumatera Barat masalahnya. Nanti besok kita posting ya. Joni Sumatera Barat, Aldian Sumatera Barat. Target selanjutnya timnas archery Indonesia. Bukan sombong ya teman-teman, bukan sombong, tapi ini satu pencapaian yang bagi kami hanya untuk membuktikan ke orang-orang yang memandang sebelah mata itu kalau kita punya kelebihan dengan kekurangan kita gitu bang. Kita hanya untuk itu bang. Secara fisik, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apapun. Kita juga bisa berprestasi seperti mereka, bahkan melebihi mereka kan? Ya, kita juga bisa berprestasi. Ya, mudah-mudahan jadi satu manfaat, bisa diambil iktibar kan, jadi manfaat untuk siapapun di luar sana. Ya, kami punya kekurangan secara fisik, dan kami bisa sampai di tahap ini, sampai di fase ini. Nah, rekan-rekan yang punya punya minat, punya bakat di bidang olahraga apapun, silahkan dimanapun selama itu memberikan efek positif buat dirinya. Ya kalau kami kan karena punya kekurangan fisik, maka kami bisa ngomong begini. Betul. Jadi bagi rekan-rekan yang normal seharusnya tidak usah mengeluh lah. Iya. Kami
butuh waktu loh untuk bisa berdamai. Iya. Saya lah terutama. Kalau Bang Iya. ini tadi udah bilang kan, ada masanya, ada fasenya yang ketika ngelihat orang main bola, nah itu ada sedih, ya pasti ada. Karena kita juga menginginkan sesuatu yang Kita impikan. nggak bisa untuk Iya. itu, gitu, yang gimana nggak sedih kan. Tapi mudah-mudahan jadi apa ya, jadi pelajaran lah, jadi efek positif, jadi efek Iya. positif. Kalau untuk Nah, semua kumpul sini sekarang lebih kurang berapa orang, Bang? 30-an. 30 orang memang. 30 orang aktif. Di semua cabang. Di berapa? 9 cabang. 9 cabang. 9 cabang olahraga, ada renang, ada angkat berat, ada Catur, ada atletik, ada lari, ada pingpong, bulu tangkis, ada bulu tangkis juga, udah ya, lah. ada bulu Jadi tangkis, 9 cabang olahraga. bowling, Ke depan, nah kita mau asik begini aja. Ya. Cerita asik. Dengan sama rekan-rekan atlet-atlet yang lainnya. Jadi itu yang pengen kita obrolin dari kemarin sebenarnya, karena yang video kemarin itu waktunya sangat-sangat singkat kan. Ya. Karena basicnya seperti apa, jangan melihat hanya kita di posisi ini saja. Iya. Iyalah beruntung kamu begini, kamu begitu. Ya. Ya perjalanannya dong. Perjalanannya manusia, kalau ngomong soal perjalanan, saya pernah ngamen bang, Nah malah. parkir, serius, parkir di area wisata, ngamen, insya Allah terus buka pikiran, punya pangkas rambut, akhirnya udah hilang semua ngamennya, udah tinggal karena fokus di pangkas rambut kan. Pangkas rambut akhirnya itu ngumpul-ngumpul modal, tertarik sama fotografi, ya akhirnya punya usaha juga fotografi. Itu yang penting. Ya itu tadi belum sampai ke pertanyaan. Nah sekarang di luar kegiatan atlet ini, kegiatan sehari-hari ya Bang apa? Ya, itu ya Bang. Yang tadi saya bilang tadi, kegiatan sehari-hari itu yang kerja harian punya barbershop, istilah kerennya gitu. Pangkas rambut lah. Pangkas rambut. Pangkas rambut. Ya kalau istilahnya atlet ini kan bisa dibilang hobi. Ah, ya. Hobi yang Atau bisa cita-cita gitu kan. Kita Kembangkan gitu. Fokuskan, kembangkan untuk prestasi. mengembangkan untuk prestasi kan gitu. Tapi Ya. untuk kesehariannya, Bang John ini sebagai tukang cukur rambut. Tukar cukur rambut. Barbershop, istilah kerennya. Apanya? Barbershop kelasnya. Iya, barbershopnya tempatnya, kalau Ya. orangnya apa ya? Apa namanya? Lupa juga Bang. Cukur rambutnya itu tukang cukur rambut. Tukar cukur rambut. Cukur rambut. Ah, Ntar, Bang, ini iya, Bang. daripada kita Wah ya. Bang Jun dari tadi, karena sudah terlalu lama tadi datangnya, baru kita bisa syuting sekarang. Bang Jun sehariannya sebagai tukang cukur rambut, Ya, dan terus punya barbershop dan dan punya fotografer Bang ya? fotografer. Fotografer. Itu basicnya dari mana Bang? Basic Dasarnya Abang dasarnya. apa ada ikut pelatihan atau Enggak Bang, dasarnya cuman ikut foto, istilahnya apa ya, di tempat wisata itu ya, foto tembak. oh, Diajak, karena ada tempat wisata, ada yang Jadi- foto tembak gitu, ibaratnya foto cinta langsung. Ya, otodidak. Secara ininya, secara apa? Ya. Profesional, tentunya belajar otodidak aja. Ya, setelah didalami ikut komunitas-komunitas berbagi ilmu hingga akhirnya ya bisa buka Jadi sendiri. masih mau belajar itu Bang. Masih, Maksudnya ya. masih tetap akan mau belajar tetap. Ya pasti Bang, sampai kapanpun pasti akan tetap belajar dalam jenis apapun gitu kan. Kamera Bang, kamera sekarang apa? Tipe apa? Apa mereknya? Kamera Nikon. Boleh disebut merek di sini? Boleh lah, Bang. Nikon. Tipenya, Apa yang ngeliat ini kan nggak tahu juga siapa sekarang ini. tipenya Nikon Z7. Nikon. Harga ya dengan harga barunya 35 juta. Oke, siap. Respect. Bisa. Itu body only, Oh, tentunya aja. belum lensanya. Belum, ya. Ya, Siap. baru ya Bang. Ya mungkin rekan-rekan yang nonton video ini jadi apa ya? Jadi motivasi lah. Kenapa kita yang begini bisa kok? Kenapa Ya. mengeluh aja kerjanya? Karena gini Bang ya, saya ya mungkin kesempatannya sekarang ini ketemu Bang John, ketemu dengan rekan-rekan atlet lain. Saya tuh dari dulu melihat saya sendiri punya masalah fisik kita gitu kan. Kita punya masalah tentang fisik yang kurang. Ya. Kemudian ada kawan-kawan yang normal, yang mereka nggak perlu lagi berkelahi dengan dirinya. Iya, Mereka betul. nggak perlu lagi fight dengan dirinya, cuma tinggal menjalani, kemudian bersyukur dengan apa yang ada,
kemudian lihat peluang yang ada, di mana nyamannya. Toh pekerjaan kan banyak ya, misalkan kalau orang normal pasti banyak yang bisa dilakukan. Ya. Cuman orang normal kalau saya lihat bang, orang tuh sering berkelahi dengan egonya sih. Ego. Ya, dengan keinginan. Ya itulah yang terjadi gitu. Si- Ketika ada yang ya. mengeluhkan tentang kehidupannya, tentang perjalanan hidupnya. Ya, itu kan Jadi saya ego ibaratnya. Orang yang punya ini, dia pengen juga punya itu. itulah yang mungkin ya, kalaupun mungkin kita sana di posisi mereka yang normal, mungkin kita lebih juga dari mereka ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Iya, karena itu sih. Bisa jadi sih, Ya. bisa jadi. Karena mungkin Allah ngasih mungkin bukan sesuai keinginan kita, Ya. tapi pasti sesuai kebutuhan ya. Mungkin Ya, bisa betul, jadi ketika kita nggak begini, kita bisa punya ego tinggi, punya ambisi, punya itu segala macam, Ya. dan mungkin itu nggak baik buat kita. Betul, betul. Mungkin bisa jadi kan seperti itu. Oke, Pak John. Nah. Terima kasih banyak atas cerita sore ini. Siap, bang, siap. Nah, nanti kita cerita lagi dengan rekan-rekan atlet lain. Ini kayaknya sudah cukup panjang. Ya, Nah, siap. silakan like, subscribe channel Perjalanan, dan kita akan buat daily vlog sampai nanti kita di Solo. Sekian rekan-rekan semua, semoga bisa mengambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.